Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri dengan NPM 074. Saya dari kelas E041. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Soal nomor 1 yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Lalu jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja peran para aktor tersebut. Lalu hambatan apa yang muncul dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di dalam konteks penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia, yang dimana kasus tersebut sangat dinamis dan juga sangat kompleks pada saat itu. Pendekatan network governance atau tata kelola jaringan yang dipandang relevan, dinamis, dan juga komprehensif karena pandemi merupakan masalah publik yang sangat kompleks, dinamis, dan multidimensional. Jadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu aktor saja, melainkan melibatkan beberapa aktor untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu network governance apa yang digunakan? Network governance adalah bentuk tata kelola yang melibatkan banyak aktor otonom dari berbagai sektor untuk independen maupun dependen. Bukan hanya model hierarkis birokrasi tradisional, pendekatan ini sangat penting dalam krisis karena mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan, kapabilitas, dan sumber daya sehingga memungkinkan respon yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian dan kompleksitas masalah seperti COVID-19 ini. Mengapa network governance ini digunakan dalam kasus COVID-19 di Indonesia? Karena membutuhkan tindakan yang cepat, koordinasi antar sektor, lalu serta keterlibatan lintas level pemerintah dan masyarakat luas. Karena karakter pandemi yang tidak hanya bersifat kesehatan, tetapi juga bersifat sosial dan juga ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengendalikan penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya tata kelola jaringan yang memungkinkan koordinasi vertikal dan juga horizontal antara berbagai aktor respon dapat lebih efektif, responsif, dan juga berkelanjutan. Lalu siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam sektor-sektor tersebut? Tentu saja yang pertama yaitu ada pemerintah pusat, yang dimana pemerintah pusat berperan sebagai koordinator utama kebijakan nasional, pengaturan standar, regulasi, serta pengalokasian sumber daya strategis. Jadi struktur ini tuh dibentuk untuk mengintegrasikan kementerian atau lembaga seperti TNI, Polri, dan instansi lainnya agar cepat merespon kasus tersebut. Aktor terlibat yang kedua yaitu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini seperti pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Jadi, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di tingkat lokal berdasarkan kondisi epidemiologi atau kondisi lapangan daerahnya masing-masing. Daerah menyesuaikan strategi dan juga mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di wilayahnya. Lalu aktor yang ketiga yaitu tentu saja ada Kementerian Kesehatan dan lembaga teknis yang dimana mereka bertanggung jawab atas aspek kesehatan seperti surveillance epidemi, fasilitas kesehatan, vaksinasi, dan juga pengujian. Pada kasus ini, aktor-aktor itu tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi juga harus keseimbangan antara pemerintah dan juga publik atau masyarakat. Dan aktor yang terlibat yang keempat yaitu adalah masyarakat dan juga relawan atau beberapa komunitas yang berperan aktif dalam pelaksanaan protokol kesehatan, edukasi di komunitas tersebut, dan juga pelacakan kontak lokal, serta distribusi bantuan sosial pada tingkat akarnya atau pada tingkat wilayahnya. Lalu ada sektor swasta dan akademisi yang dimana mereka membantu melalui penyediaan sumber daya tambahan, inovasi teknis, edukasi, serta kajian ilmiah yang mendukung kebijakan berbasis bukti dan komunikasi resiko.
Lalu yang terakhir yaitu adalah media massa atau organisasi masyarakat sipil yang bisa disebut dengan LSM atau ormas. Mereka peran mereka yaitu adalah menyebarkan informasi penting tentang protokol kesehatan. Setelah itu mendorong kesadaran publik dan juga membantu melawan misinformasi. Dari aktor-aktor tadi yang sudah disebutkan, tentu mereka memiliki peran masing-masing dan setiap aktor membawa kapabilitas dan sumber daya yang berbeda-beda. Dan jaringan ini tuh untuk berinteraksi bagaimana agar proses kolaborasi formal dan informal tersebut dapat mencapai tujuan bersama dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Next kita bahas tentang hambatan. Hambatan apa saja sih yang muncul dalam tata kelola jaringan ini atau kita sebut sebagai network governance? Yaitu hambatan-hambatannya yaitu adalah yang pertama pastinya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu terkadang masih kurang sinkron, yang dimana menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta komunikasi yang tidak efektif antara level kebijakan dan pelaksanaan lapangannya. Lalu hambatan yang kedua yaitu ketidakteraturan dan komunikasi. Seperti minimnya komunikasi yang tidak efektif yang sudah dijelaskan hambatan pertama tadi, komunikasi yang tidak efektif itu dapat menurunkan kepercayaan publik. Namun komunikasi yang efektif justru akan membantu dapat membangun kepercayaan publik serta mengatasi misinformasi atau miskomunikasi, sehingga mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Lalu hambatan yang ketiga yaitu adalah yang dimana distribusi sumber dayanya itu tidak merata. Mungkin beberapa di daerah di Indonesia ini secara infrastruktur masih kurang merata dan banyak ketimpangan. Sumber daya ini baik di sarana kesehatan ataupun antar wilayah serta respon lokal. Respon lokalnya itu masih tidak merata, jadi masih kurang responsif. Lalu model network governance apa yang bisa dikembangkan dalam praktik mengembangkan bentuk hubungan jaringan dan kaitannya dengan penanganan COVID-19 ini, yaitu adalah yang pertama ada lead organization model, yang dimana institusi tertentu misalnya Satgas COVID-19 atau pemerintah daerah itu berfungsi sebagai pimpinan formal dalam jaringan dengan koordinasi terpusat, tetapi tetap melibatkan aktor lain dalam proses hal tersebut. Hal ini dalam struktur Satgas di berbagai tingkat akan berdampak. Lalu yang kedua adalah network structure, yang dimana aktor itu saling bertukar informasi dan juga saling bertanggung jawab atas perannya yang telah diberikan untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian di tingkatan lokal. Jadi secara keseluruhan penggunaan konsepsi network governance dalam kasus penanganan COVID-19 ini bukan pilihan teoritis, tetapi respon praktis terhadap kebutuhan untuk mengelola masalah kompleks dengan melibatkan berbagai aktor dan banyak sumber daya. Pendekatan ini itu membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kapasitas sehingga respon terhadap pandemi itu menjadi lebih adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan koordinasi dan komunikasinya itu masih tetap perlu perbaikan. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berbunyi, pemerintah kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program kader Surabaya hebat ini menerapkan gagasan paradigma tersebut dan kira-kira apa saja hambatannya. Baik, saya akan menjawab. Jadi, dalam paradigma New Public Governance atau bisa disingkat sebagai NPG, penyelenggaraan pelayanan publik ini dipahami sebagai proses kolaboratif dan berbasis jaringan, yang dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan, melainkan berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan juga penggerak kerjasama antara berbagai aktor publik, privat, dan masyarakat.
Program KSH ini dalam penanganan stunting di Kota Surabaya dapat dianalisis sebagai wujud konkret yang dimana penerapan paradigma NPG, karena program ini itu menempatkan warga sebagai bagian dari sistem tata kelola pemerintahan dan bukan sekedar penerima kebijakan saja. Hal tersebut dapat dikatakan karena yang pertama dari sisi konsepsi aktor dan relasi kekuasaan, Kader Surabaya Hebat ini mempresentasikan prinsip utama NPG, yaitu multi aktor governance. Pemerintah Kota Surabaya tidak menangani stunting ini secara hierarkis semata melalui dinas kesehatan atau puskesmas, akan tetapi juga membangun jaringan yang melibatkan kader masyarakat di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, hingga OPD terdekat atau OPD terkait. Jadi kader berfungsi sebagai street level governance, aktor yang menjembatani negara dengan keluarga beresiko stunting. Dalam perspektif NPG ini menunjukkan pergeseran dari government menjadi governance, karena keberhasilan program sangat bergantung pada interaksi serta kepercayaan antar aktor, bukan hanya sekedar instruksi birokrasi. Lalu yang kedua yaitu dari aspek CO production, yang dimana partisipasi masyarakat mencerminkan gagasan inti NPG bahwa nilai publik dihasilkan melalui kerja sama antara pemerintah dan juga warga. KSH ini tidak hanya menyampaikan program pemerintahannya saja, tetapi juga terlibat dalam penanganan pendataan balita, habis itu pengawasan konsumsi makan bergizi di tingkat keluarganya, lalu edukasi pola asuh. Jadi proses-proses tersebut itu merupakan bentuk dari CO production of public service. Penanganan stunting ini tidak mungkin efektif tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat, karena hal tersebut tuh masyarakat juga perlu menyadari serta mengerti soal konteks sosial dan budaya lokal. Jadi dengan begitu KSH ini memperkuat legitimasi kebijakan, karena masyarakatnya itu menjadi bagian dari solusi, bukan objek kebijakan. Yang ketiga yaitu dari sudut mekanisme, koordinasi dan juga jejaring, yang dimana KSH ini menunjukkan ciri NPG berupa New Network Based Coordination. Jadi penanganan stunting ini melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, puskesmas, bahkan kader serta PKK. Bahkan masyarakat juga dilibatkan dalam hal ini. Jadi koordinasi ini itu tidak sepenuhnya bersifat komando, akan tetapi berlangsung melalui pertukaran informasi, pertemuan rutin, dan juga pelaporan berbasis komunitas. Dalam kerangka NPG, keberadaan kader memungkinkan untuk aliran informasi secara dua arah. Jadi lebih ke koordinasi dan lebih ke koordinir gitu. Jadi kebijakan dari pemerintah ke masyarakat dan umpan baliknya dari masyarakat ke pemerintah, dan hal ini tuh membuat kebijakan menjadi lebih adaptif dan juga konseptual terhadap kondisi lapangan. Namun demikian, penerapan NPG melalui program Kader Surabaya Hebat pastinya memiliki beberapa hambatan atau beberapa tantangan secara struktural maupun kultural, yang dimana salah satu hambatan utamanya yaitu adanya ketimpangan kapasitas antar kader, yang dimana karena kader ini kan berasal dari masyarakat dengan latar belakang pemahaman serta kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sehingga dalam memahami isu stunting ini itu tidak selalu merata. Jadi dalam perspektif NPG, lemahnya kapasitas aktor jaringan dapat mengganggu kinerja keseluruhan jaringan tata kelola. Lalu hambatan yang kedua adalah koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya sinkron. Meskipun jejaring telah dibentuk, lapangan juga menunjukkan bahwa ego sektoral itu OPD atau keterlambatan respon dan perbedaan prioritas program masih sering terjadi, yang dimana dalam paradigma NPG itu sangat menuntun kesetaraan peran dan juga kejelasan tujuan bersama. Jadi ketika satu aktor kurang responsif, kurang efektif, maka hal tersebut itu dapat merusak kolaborasi, dan kolaborasi tersebut itu dapat terjadi keturunan. Hambatan ketiga berkaitan dengan keberlanjutan dan motivasi kader. KSH ini bekerja berbasis intensif terbatas dan semangat volunteerisme. Jadi dalam jangka panjang, beban kerja yang tinggi, tuntutan administratif, serta ekspektasi hasil yang besar itu
berpotensi menurunkan motivasi para kader. Dari sudut NPG, hal ini tuh menunjukkan pentingnya desain keimbangan yang mampu menjaga komitmen aktor non-negara agar jaringan tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan program KSH atau Kader Surabaya Hebat ini mencerminkan penerapan paradigma New Public Governance atau NPG melalui tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jaringan dalam penanganan stunting. Program ini juga memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan nilai publik. Namun, agar pendekatan NPG ini tuh berjalan optimal, maka diperlukan penguatan kapasitas antara kader, konsolidasi koordinasi lintas sektor, serta strategis yang keberlanjutan yang lebih sistematis agar jaringan tata kelola stunting yang terjadi di Surabaya itu lebih efisien dan juga lebih resilient. Seperti itu. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lainnya. Berikan jawaban secara teoritik dan juga berikan contoh empiris. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, mengapa NPG sering digunakan sebagai solusi. Jadi, dalam perspektif NPG sendiri aja dipandang sebagai solusi yang lebih unggul dibandingkan paradigma administrasi publik yang lain seperti OPA atau NPM dan sebagainya. Karena NPG itu mampu merespon kompleksitas masalah publik kontemporer yang bersifat lintas sektor, tidak terstruktur, dan syarat kepentingan. Secara teoritik dan juga secara empiris, NPG sendiri menawarkan berbagai kerangka yang lebih realistis, adaptif dalam mengelola persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan secara hierarkis. Secara teoritik, OPA atau All Public Administration menekankan birokrasi hierarkis atau kepatuhan aturan dan kontrol negara yang kuat. Jadi paradigma ini tuh efektif untuk tugas rutin dan kestabilan, tetapi tidak memadai untuk menghadapi persoalan kompleks seperti pandemi, kemiskinan struktural, atau lain sebagainya. Sementara itu, NPM berfokus pada efisiensi, kompetensi, dan mekanisme pasar dan kinerja berbasis output atau berbasis data. Walaupun mampu meningkatkan efisiensi layanan, NPM dikritik karena mengabaikan dimensi kolaborasi, nilai publik, dan kepentingan bersama. Dalam konteks masalah publik yang saling terhubung, pendekatan paradigma ala NPM ini itu justru sering memperlemah koordinasi antar lembaga dan mendorong ego sektoral. Sementara itu, pada NPG atau New Public Governance adalah yang dimana dipandang negara sebagai keterlibatan antara beberapa jaringan atau aktor yang saling menguntungkan. Jadi bukan hanya sekedar aktor dominan tunggal saja, tapi juga melibatkan berbagai aktor. Fokus utama NPG sendiri adalah kolaborasi, kepercayaan, interaksi, dan penciptaan nilai publik atau public value. Jadi dengan demikian, NPG secara teoritik lebih sesuai untuk mengelola wicked problems atau mengelola problem-problem yang ada dan menjadi solusi. Dan sangat membutuhkan sinergi lintas sektor. Lalu mengapa sih si NPG ini tuh lebih menguntungkan dan lebih solutif dibandingkan Old Public Administration, lalu New Public Management? Karena paradigma NPG sendiri itu memiliki keunggulan yang dimana beberapa karakter utama dari NPG ini tuh multi aktor dan multi level governance. Jadi NPG mengakui peran pemerintah, swasta, masyarakat, sipil, komunitas, dan individu sebagai aktor yang setara dalam jaringan. Lalu yang kedua yaitu CEO production atau partisipasi. Jadi warga itu tidak lagi diposisikan sebagai konsumen layanan, akan tetapi juga dilibatkan sebagai mitra aktif dalam produksi kebijakan serta pelayanan publik. Lalu yang ketiga yaitu fleksibilitas dan adaptivitas. NPG memungkinkan kebijakan menyesuaikan konteks lokal dan dinamika sosial. Jadi berbeda dengan pendekatan top down yang seragam. Keempat, orientasi pada nilai publik bukan sekedar efisiensi atau kepatuhan
prosedural. Jadi secara teoretik sendiri, keempat karakter yang dimiliki oleh NPG itu membuat NPG lebih mampu menciptakan legitimasi, keberlanjutan kebijakan, dan hasil yang lebih substansif dalam jangka yang cukup panjang. Lalu lanjut pada contoh empiris dari contoh empiris mengapa kebijakan NPG digunakan. Contoh empirisnya sendiri yaitu melalui program penanganan COVID-19 yang dimana kasus tersebut itu cukup kompleks saat di tahun 2020 yang dimana penanganan COVID di banyak negara termasuk Indonesia juga menunjukkan keterbatasan pendekatan OPA dan juga NPM. Negara itu tidak dapat diandalkan tidak dapat mengandalkan birokrasi kesehatan atau mekanisme pasar semata saja, tetapi pendekatan NPG tampak dalam bentuk satgas multi aktor, pelibatan komunitas dan juga relawan. Jadi melibatkan berbagai aktor penting dalam kasus ini. Program yang kedua yaitu adalah penanganan stunting dan juga pelayanan sosial, termasuk melalui berbagai kader masyarakat atau seperti soal contoh nomor 2 tadi yaitu kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting, posyandu dan juga PKK. Jadi ketiga hal tersebut merupakan contoh nyata dari NPG sendiri karena pemerintah tidak mungkin memantau kondisi anak hingga tingkat keluarga tanpa jejaring aktor lokal. Jadi pemerintah perlu melibatkan warga atau masyarakat dalam memahami stunting di berbagai daerahnya masing-masing. Pendekatan NPG ini itu lebih berhasil dibandingkan model administrasi publik yang tradisional karena mereka mengandalkan kepercayaan sosial, kedekatan komunitas, dan CO production layanan kesehatan. Jadi dalam konteks ini NPG terbukti mampu menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal. Jadi kesimpulan dari keseluruhan jawaban antara analisis dan mengapa NPG selalu dijadikan sebagai tempat solusi dibandingkan old public administration, new public management, karena dengan demikian new public governance sendiri menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain karena secara teoretik juga mampu menjawab kompleksitas dan independensi masalah publik yang modern serta secara empiris juga terbukti lebih efektif dan praktik kebijakannya yang membutuhkan kolaborasi dan partisipasi yang luas. Jadi NPG tidak menggantikan peran negara tetapi mentransformasikan peran negara dari pengendali tunggal menjadi pengarah, fasilitator, dan penjaga kepentingan publik dalam jejaring tata kelola. Sehingga ini menghasilkan keseimbangan antara pemerintah dan juga berbagai aktor lainnya. Dan inilah mengapa NPG lebih relevan dan lebih strategis dalam menghadapi tantangan pemerintah yang kontemporer dan atau kompleksitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.